Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 27 Februari 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi, karena hanya satu Rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus tentu kita harus punya yang namanya integritas. Kalau kita lihat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, integritas berarti sesuatu yang utuh, sempurna, tidak ada cacat celah. Jadi menjadi pribadi yang berintegritas adalah menjadi pribadi yang sempurna. Tidak ada cacat celah, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan di dalam diri kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Seorang yang berintegritas tentu memiliki sinkronisasi, kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya, antara nilai hidup yang dianut dengan hidup yang dijalankan setiap hari. Walk the talk. Jalankan apa yang kita secara pribadi bicarakan atau sampaikan. Hari ini, melalui perikop Injil Matius yang kita dengar bersama dari Matius bab 23 ayat 1 sampai 12, Yesus mengingatkan kita sekalian bahaya pribadi yang memiliki sifat NATO. No action, talk only. Pribadi yang hanya pintar dalam mengajarkan kebaikan dan kebenaran, tetapi ia sendiri sulit, tidak mau berusaha untuk hidup dalam kebaikan dan kebenaran itu. Yesus sekali lagi mengangkat gaya hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjadi model dari cara hidup yang demikian. Yesus mengatakan demikian dalam ayat 2 sampai 4. Ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menjadi pribadi yang berintegritas berarti kita siap untuk tidak menjadi populer, walaupun kita secara pribadi telah melakukan begitu banyak hal-hal besar, hal-hal baik untuk kebaikan sesama atau kebaikan dalam hidup bersama. Kita harus belajar dari filosofi akar pohon yang dengan setia mencari makanan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sebuah pohon. Walaupun dia tidak kelihatan, tetapi akar pohon sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sebuah pohon. Tuhan Yesus hari ini juga mengajak kita sekalian untuk membongkar semua sikap yang tidak membantu diri kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, yakni keangkuhan, sifat menghakimi, dan sikap menganggap diri paling penting. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengerjakan segala sesuatu untuk mendapat hormat dari manusia. Mari kita lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Allah dengan cinta kasih kita yang tulus kepadanya dan juga sesama kita yang ada bersama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari belajar menjadi pribadi yang lebih berkualitas, menjadi pribadi yang berintegritas dan rendah hati. Barang siapa meninggikan diri, maka ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Santo Agustinus mengatakan demikian, ada 3 sikap yang membantu seseorang untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Yang pertama, rendah hati. Kedua, rendah hati. Ketiga, rendah hati. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. There's nobody